Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas IK 3C. Di sini kami akan menjelaskan tentang final project kami, yaitu membuat proyek analisa data dengan kombinasi menggunakan visualisasi dan Apache Spark. Di sini kami menggunakan dataset dari Kaggle yang berjudul Worldwide Earthquakes Analysis Data. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arifah Mutia dengan NIM 334-22203. Saya Nurul Atta dengan NIM 334-22217. Saya Kwina Azra dengan NIM 334-22218. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya adalah sejak tahun 2000 hingga 2023, dataset gempa global mencatat jutaan kejadian termasuk magnitudo, kedalaman, lokasi, dan jenis magnitudo yang menjelaskan karakteristik kegempaan secara menyeluruh. Menggunakan PySpark, kita dapat memproses data besar ini secara efisien melalui Spark Data Frame dan SQL, memungkinkan analisis tren waktu seperti frekuensi tahunan, distribusi magnitudo, dan klaster spasial. Pipeline analisis mencakup langkah-langkah pembersihan, transformasi fitur, dan juga agregasi data menggunakan operasi distribusi, sehingga sangat skalabel untuk dataset berukuran besar. Implementasi MLIP juga memungkinkan eksplorasi lebih lanjut, seperti klasterisasi gempa berdasarkan jarak geografis dan juga prediksi pola gempa masa depan. Selanjutnya, pertanyaannya adalah berapa jumlah gempa bumi per tahun, kemudian bagaimana distribusi gempa berdasarkan tipe kejadian, yang ketiga berapa rata-rata sebaran magnitudo per tahun, dan kemudian yang terakhir sebaran jumlah gempa berdasarkan depth atau kedalaman. Penjelasan dataset dari yang kami ambil yaitu dataset Worldwide Earthquakes dari tahun 2000 sampai 2023 yang dibuat oleh pengguna Google di Kaggle, berisi data gempa global dari 1 Januari 2000 hingga 11 Februari 2023 dengan magnitudo lebih dari 2,5. Totalnya yaitu mencakup sekitar 600.000 entry dari berbagai sumber seismik internasional seperti USGS dan jaringan regional lainnya. Setiap baris mencatat informasi lengkap termasuk waktu kejadian, UTC, koordinat lintang dan bujur, kedalaman epicentrum, besaran magnitudo, tipe magnitudo, jumlah dan distribusi stasiun seismik yang mencatat kejadian, nilai RMS sebagai indikator kualitas data, kode jaringan, serta deskripsi lokal administratif dan jenis kejadian, misalnya earthquake. Dataset ini sangat kaya dan cocok untuk analisis spasial temporal, pemetaan distribusi seismik, hingga model resiko dan sistem peringatan dini. Next, yaitu ada beberapa fitur utama dari dataset yang kami ambil, yaitu yang pertama ada time. Di sini merupakan timestamp kejadian gempa. Selanjutnya ada latitude atau longitude, itu koordinat geografis epicentrum. Yang ketiga ada depth atau kedalaman epicentrum dalam kilometer. Selanjutnya ada mag atau magnitudo gempa. Ada mag type yaitu jenis skala mag type. Selanjutnya ada NST atau jumlah stasiun seismik yang merekam gempa. Selanjutnya ada gap atau sudut antar stasiun, indikator kualitas data. Selanjutnya ada DMIN yaitu jarak minimal dari epicentrum ke stasiun. Selanjutnya ada RMS atau root mean square residual yaitu untuk mengukur keakuratan pemodelan gelombang. Ada net yaitu kode jaringan seismik pelapor. Selanjutnya ID unik kejadian seperti tercatat dalam sistem sumber. Selanjutnya ada update untuk waktu terakhir data diperbarui untuk entry tersebut. Selanjutnya yaitu ada place atau nama lokasi administratif seperti negara atau wilayah, dan yang terakhir itu ada type atau jenis kejadian, misal earthquake. Oke, jadi selanjutnya itu demo dari dataset tersebut yang sudah kami olah menggunakan Apache Spark dan toolsnya itu Google Colab. Jadi yang pertama ini merupakan kode untuk panggil PySpark-nya. Lalu yang setelah PySpark-nya dipanggil, maka selanjutnya kita mengimport library dan variabelnya. Selanjutnya
ini untuk membuat session, atau jadi kalau di Apache Spark itu satu session untuk dataset yang akan kita di sini kita menamai sessionnya dengan analisis dataset. Lanjut ke pengolahan data. Yang pertama ada eksplorasi data, yaitu yang pertama untuk menampilkan data. Jadi kita menggunakan untuk menampilkan dataset yang sudah kami ambil tadi di Kaggle. Nah, tadi dataset itu nantinya akan diletakkan atau di-import dari library ke Google Colab dengan nama dataset.csv. Nah, ini kita coba menampilkan 5 data pertama dari dataset earthquake tersebut. Ini lalu yang selanjutnya ada untuk mengecek tipe data dengan print schema. Bisa terlihat ada beberapa tipe data dari 23 kolom, terdiri dari integer, unstable, double, dan string. Selanjutnya untuk statistik deskriptif. Jadi ini untuk menghitung seperti mean, count, min, atau dari masing-masing, dari seluruh baris di setiap kolom. Selanjutnya yaitu ada untuk menghitung jumlah dari baris, dari seluruh baris dan seluruh kolom. Di sini menggunakan count. Jadi di sini terlihat bahwa di tersebut terdapat 613.787 baris dan 23 kolom. Selanjutnya masuk ke data cleansing yang terdiri dari seputar missing duplicate values dan subunit. Yang pertama kita mengimport variabel dari PSpark-nya, yaitu all sum count spread string. Yang pertama kita mengecek missing values dari masing-masing kolom, dan terlihat di sini bahwa beberapa kolom memiliki missing values yang lumayan banyak. Nah, untuk menangani hal tersebut, kita menghapus beberapa kolom yang memiliki banyak nilai nol dan kolom tersebut tidak digunakan dalam analisis seperti kolom dmin, horizontal error, dan MST. Karena kolom tersebut tidak memiliki banyak nilai nol dan kami tidak menggunakannya untuk menganalisis data, bisa menghapus kolom tersebut. Nah, ini setelah kolom-kolom tersebut dihapus, terdapat kolom yang nantinya kita gunakan untuk analis. Selanjutnya ada cek duplikasi values, yaitu dengan mengurangkan baris unik dikurangkan dengan total baris. Nah, untuk kasus dataset ini itu tidak ada duplikasi. Jadi kita lanjut ke mengecek unique values untuk beberapa kolom. Yang pertama untuk kolom make type, ini ada 26 unique values. Selanjutnya untuk kolom type ada 17 unique values. Terus ada kolom status yang ada 3 unique values. Kolom map memiliki 24 unique values, dan location search yang memiliki 197 unique. Dan dari nilai-nilai unit tersebut kita melakukan standarisasi untuk 2 kolom, yaitu make type dan type. Jadi ini kan ada yang lowercase, ada yang uppercase. Nah, kita menstandarisasi dengan
mengubah semua unique type tersebut dan lowercase atau semua kata menggunakan huruf kecil. Nah, setelah diserialisasi kita cek ini udah lowercase semua. Lanjut, ini kita membuat dua kolom baru untuk analisis lebih lanjut ya. Jadi berdasarkan kolom magnitudo kita membuat kolom baru yang bernama make kategori. Jadi kolom ini itu untuk mengkategorikan magnitudo menjadi 7 jenis. Jadi ada yang dengan magnitudo sekian sangat kecil sampai magnitudo yang sangat besar. Nah, setelah mengkategorikan magnitudo, kita ngecek bahwa kolomnya itu sudah terbuat dan datanya sudah sesuai dengan data magnitudo. Selanjutnya dari kategori tersebut kita bisa melihat jumlah gempa yang sesuai dengan kategori itu berapa. Jadi kita lebih mudah dalam menganalisis data. Selanjutnya yaitu analisis deskriptif visualisasi data. Yang pertama, kita mengimport variable year, count, average, round, dan when. Nah, untuk analisis yang pertama yaitu kita menghitung data gempa per tahun dengan mengimport variable year dari timestamp. Nah, setelah kita mengolah data dan menampilkan 30 data pertama, kita menggunakan Pandas dan Matplotlib untuk memvisualisasi data tersebut. Nah, ini untuk hasilnya bisa terlihat bahwa dari tahun 2000 sampai 2023 jumlah gempanya ada sekian dan data visualisasinya seperti ini. Selanjutnya untuk analisis yang kedua yaitu untuk berdasarkan tingkat. Jadi untuk hasilnya sendiri seperti ini. Ada beberapa tipe, jadi earthquake atau yang lainnya dengan jumlah segini, tapi yang terbanyak tetap di earthquake. Jadi ini untuk visualisasi datanya. Selanjutnya ada rata-rata sebanding magnitudo tertentu. Ini menggunakan import average dari kolom magnitudo. Ini untuk hasilnya dan visualisasinya menggunakan line chart. Selanjutnya ada sebaran kedalaman gempa berdasarkan depth atau kedalaman. Dan ini hasilnya untuk ada 3 level, yaitu dangkal, menengah, dan dalam. Dengan visualisasi dengan diagram batang. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah negara mana yang paling banyak terjadi gempa dengan menambahkan kolom country atau negara. Jadi kolom ini tuh terbentuk dari data kolom place. Jadi kalau kolom place kan ini belum detail ke negara, membuat kolom tersendiri dengan nama country. Nah, jadi kita mengambil kata terakhir dari kolom place, kita jadikan country. Nah, setelah itu didapat hasilnya dan kita analisis
dan terdapat 15 negara, dan kita mau visualisasi 15 negara teratas dengan data gempa terbanyak. Oke, mungkin itu demo yang dapat kami berikan dari dataset gempa tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.